Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai langkah kaki kita, mari kita bersama-sama mendasarinya pada perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini ketika kami akan memulai langkah hidup kami ingin mendasarinya pada perenungan akan firman-Mu, sehingga apa yang kami ambil, apa yang kami tapaki sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi ini berjudul Momen Terindah. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Jemaat Tuhan, logo GKI terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perahu, salib, gelombang, serta alfa dan omega. 4 komponen tersebut memiliki makna sebagai berikut. Perahu melambangkan gereja Tuhan yang bergerak maju memenuhi tugas panggilannya di dunia, dan pengakuan GKI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gereja-gereja Tuhan untuk mewujudkan gereja yang esa di Indonesia dan dunia. Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menentukan jalan hidup GKI. Gelombang melambangkan dunia yang penuh dengan tantangan dan peluang di mana GKI diutus. Alfa dan Omega melambangkan Tuhan Allah yang kekal, yang berkuasa menetapkan dan menyertai seluruh perjalanan GKI. Logo GKI menggambarkan sebuah makna dan arah tujuan yang jelas, dasar dan panggilan yang terarah sebagai sebuah gereja. Dasar dan arah tujuan yang jelas merupakan hal yang penting serta vital dalam memperjuangkan sebuah cita-cita atau harapan. Petrus pernah mengalami sebuah momen penting dan indah dalam perjalanan hidupnya. Ketika ia memberi jawab akan pertanyaan Tuhan Yesus tentang siapakah aku ini, maka Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Di titik ini, Petrus sudah berada di jalan yang benar. Ia memberi pengakuan yang tepat bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus mendengar jawaban Petrus dan berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Bahkan selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan mandat istimewa kepada Petrus sebagai respon atas jawabannya. Petrus diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus karena ia percaya dan mau menerima pernyataan dari Allah dalam pengakuannya. Gereja Kristen Indonesia juga memiliki momen yang indah ketika paham panggilannya, terus berjuang di dalam kasih Kristus dan mengandalkan Tuhan Allah yang kekal sebagai penentu langkah-langkahnya. Di hari ulang tahun GKI ke-32, sudah seharusnya setiap jemaat GKI di setiap lingkup menggunakan momen yang indah ini untuk memantapkan panggilan dan dasar pelayanannya, yaitu amanat Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias. Momen terindah menjadi pijakan untuk terus melangkah di jalan yang benar. Mari kita jadikan momen ulang tahun GKI yang ke-32 ini sebagai pijakan untuk terus melangkah di jalan Tuhan, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi ini sebagai anggota GKI, simpatisan GKI,
kami Tuhan ingatkan melalui sabda firman-Mu. Melalui pengakuan Petrus, kami pun juga diingatkan akan pengakuan kami sebagai Gereja Kristen Indonesia. Ajarlah kami untuk boleh setia mengikut Tuhan, mengakui bahwa Kristus adalah Mesias, sehingga kami dapat bersaksi kepada semua orang, dan kami akan selalu ingat akan tugas dan tanggung jawab kami, mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami yang siap Kau utus untuk menjadi duta-duta-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.